masuk pada menganalisis keterampilan permainan bola kecil dalam subtema kita, yaitu bab 2 permainan softball kelas 11. Analisis keterampilan gerak permainan softball. Nah, permainan softball tentu kita mengetahui di sini ada teknik yang akan kita ulas untuk menganalisis keterampilan gerak permainan softball. Nah, dalam analisis tentu kita harus memahami apa saja yang harus dianalisis. Tentu kita melihat di sini ada gerak memukul bat, gerak memukul, gerak melempar bola ya. Yaitu ada analisis melempar bola rendah, analisis melempar bola lurus, analisis melambungkan bola atau pitching. Nah, gerak menangkap bola, analisis menangkap bola rendah, analisis menangkap bola lurus, analisis menangkap bola tinggi. Kemudian kita lakukan aktivitas yaitu permainan softball sederhana. Peta konsep, pengertian softball, tujuan, karakteristik, cara memainkan atau peraturan permainan, manfaat, analisis permainan, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Next. Softball adalah permainan yang termasuk permainan yang beregu yang dapat dikelompokkan ke dalam permainan bola pukul. Nah, dengan tujuan seseorang pemukul harus berhasil mengelilingi semua base sebelum bola mengenai base yang ditujunya. Karakteristiknya ialah permainan softball dimainkan oleh 9 orang pemain, bermain dalam 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapatkan giliran menjadi pemain bertahan dan menyerang masing-masing 7 kali. Pergantian ini akan dilakukan apabila regu bertahan berhasil mematikan permainan dari regu penyerang sebanyak 3 orang. Next. Cara memainkan softball, seorang pemukul melakukan pukulan terhadap bola yang dilemparkan oleh pitcher atau disebut dengan pelempar bola. Bola dipukul dengan menggunakan alat pukul atau bat. Pelempar bola bertugas dari tengah lapangan di mana anggota regunya bertugas juga di 3 home base, 4 di luar lapangan, dan 1 home plate. Ya. Nah, sebelum kita memasuki analisis, tentu kita mengulang kembali ya. Yang kalau kita bicara softball, tentu kita ingat dengan si George Hancock. Dia adalah seorang pencipta softball, dan beliau dilahirkan juga di Amerika. Nah, rata-rata memang kalau kita lihat olahraga dari materi sebelumnya seperti bola besar juga memang itu banyak di Amerika. Nah, kemudian softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball dan handball. Nah, handball ya. Kemudian dari softball ini banyak dimainkan di Amerika, khususnya di kawasan yang katakanlah lapangan yang sangat mempunyai kehijauan ya, seperti ada di lapangan ada pohonan, karena dulunya di Amerika itu dan sampai saat ini itu diberikan tempat untuk lapangan. Seperti dalam satu home plate itu kan harus, karena dia terus berlari dari home base 1 dengan ke home base 2 dan seterusnya, itu dia harus mempunyai lapangan hijau dan dia tidak akan mengarahkan kepada yang itu mengakibatkan cedera. Tentunya lapangan harus kondusif gitu. Kira seperti itu.
Kemudian kita masuk pada analisis keterampilan gerak memegang bat atau pemukul. Kesalahan yang sering terjadi yaitu pegangan kurang kuat, tidak fokus dalam memegang tidak sesuai tujuan dalam memukul, dan posisi lengan kaku. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.1 cara memegang tongkat pemukul. Analisis keterampilan gerak memukul. Kesalahan sering terjadi, pegangan kurang kuat, tidak fokus pada bola, ayunan kedua lengan kurang maksimal, posisi badan kaku, arah pukulan tidak jelas, dan tidak ada gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.2 memukul bola. Kita masuk pada analisis melempar bola rendah. Nah, dapat diperhatikan pada memegang bola kurang fokus, pandangan tidak fokus, badan kurang bungkuk, lemparan dan langkah kaki tidak bersamaan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.3 melempar bola rendah. Nah, pada analisis melempar bola rendah ada beberapa cara yang kita lakukan. Nah, salah satunya itu sikap awal berdiri, tangan kanan memegang bola ya. Kemudian pandangan ke arah sasaran atau teman. Kedua kaki sejajar agak dibuka, bungkukkan badan, tangan ke bawah ke belakang, arah lemparan bola ke depan menyusur tanah. Nah, ini memang harus hati-hati pada saat melempar bola ya, untuk mengarahkan kepada teman kita. Kita masuk pada analisis melempar bola lurus. Kesalahan yang sering terjadi, sikap badan kaku, ayunan lengan kurang kuat, badan kaku dan tidak seimbang, tidak ada lecutan saat akhir lemparan, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.4 melempar bola lurus. Nah, cara melakukannya itu sikap awal berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, posisi badan tegak, pandangan diarahkan pada sasaran, kemudian tangan kanan memegang bola dan kaki kiri mendukungnya, bersamaan dengan langkah kaki kiri, lengan lempar ditarik ke belakang samping kepala, dan badan sedikit condong ke belakang, lempar bola ke depan lurus kurang lebih meluncur setinggi dada. Penerima bola yang dibantu dengan meluncurkan pergelangan tangan lempar. Nah, lemparan diakhiri gerak lanjut dari tangan lemparan yang diikuti anggota tubuh lainnya. Nah, analisis melempar bola tinggi. Kesalahan yang sering terjadi, sikap badan kaku, ayunan lengan kurang kuat, memegang bola tidak sesuai, kedua kaki kurang membuka, arah lemparan tidak ke atas depan, badan kaku dan tidak seimbang, dan tidak ada gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.5 melempar bola tinggi. Nah, kita masuk pada analisis melambungkan bola atau pitching. Gambar 2.6. Kesalahan yang sering terjadi, sikap badan kaku, cara melempar bola yang kurang pas, tidak masuk daerah pukulan atau kaki, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak ada gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.6 melambungkan bola ya. Beda tadi cara melempar bola, sekarang melambungkan bola. Nah, perbedaannya adalah sikap awal berdiri dengan salah satu kaki di depan, bola dipegang di depan badan, pandangan ke arah pemukul, tangan yang memegang bola diputar ke atas, ke belakang lalu ke depan. Sebelum tangan kembali ke sikap awal, lepaskan bola ke depan saat tangan kanan di samping badan ya. Nah, kita dapat melihat dari gerakan ya. Pertama bola diarahkan ke bola dulu, kemudian ke atas, baru membalik melempar ke melambungkan bola. Next. Nah, analisis keterampilan gerak menangkap bola. Nah, ini sangat penting ya pada saat menangkap bola, karena
ini merupakan suatu teman kita untuk dalam satu tim ya. Menangkap bola pada softball menggunakan yang diberi nama sarung atau glove ya. Menangkap bola bertujuan untuk menerima bola dari teman. Nah ini dia, menangkap bola bertujuan untuk menerima bola dari teman atau satu tim dalam bermain. Nah, ada beberapa macam menangkap bola, yaitu menangkap bola rendah, menangkap bola lurus, dan menangkap bola tinggi. Nah, kita perhatikan di sini ada menangkap bola rendah. Dalam analisis menangkap bola rendah, kesalahan sering terjadi badan kaku, ya, pandangan tidak mengarah ke datangnya bola, badan kurang membungkuk, kedua telapak tangan terlalu rapat, dan kedua tangan kurang harmonis dalam menyambut datangnya bola. Nah, badan harus lentur atau fleksibel, pandangan harus ke depan untuk untuk melihat datangnya bola. Nah, kemudian tangan harus rapat ya, dan kedua tangan harus harmonis menyambut datangnya bola. Nah, jadi dia harus berlima. Kemudian kita lanjut kepada analisis menangkap bola. Dapat diperhatikan pada gambar 2.8, yaitu kesalahan yang sering terjadi badan kaku, pandangan tidak mengarah datangnya bola, badan kurang bungkuk, kedua telapak tangan terlalu rapat, dan kedua tangan kurang harmonis dalam menyambut datangnya bola. Next, analisis menangkap bola tinggi. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.9. Kesalahan yang sering terjadi yaitu badan kaku, pandangan tidak mengarah ke datangnya bola, badan kurang bungkuk, kedua telapak tangan terlalu rapat, dan kedua tangan kurang harmonis dalam menyambut datangnya bola. Next, kita masuk pada analisis pembelajaran melalui permainan softball yang sangat sederhana. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 2.10, aktivitas belajar permainan softball sederhana. Nah, cara melakukannya di sini kita bisa melihat ya, bisa melihat bahwa dalam posisi-posisi ada pitcher tadi ya, kemudian pemukul ya, kemudian home base-nya. Nah, kemudian cara melakukannya adalah lakukan pembelajaran gerak permain softball terdiri dari gerakan memegang pemukul yang benar, melempar dan menangkap bola lengkap dengan segala variannya. Memukul dan menangkap bola lengkap dengan segala variasi, baik sendiri, berpasangan maupun beregu. Buatlah 2 regu yang sama banyak, 1 regu sebagai pemukul dan regu lainnya sebagai penjaga. Nah, urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum permainan dimulai. Tiap-tiap base hanya boleh diisi oleh seorang pemain pemukul, di mana pemukul pertama tidak boleh dilalui pemukul kedua. Ya, dapat diperhatikan bahwa seorang pemain pemukul, di mana pemukul pertama tidak boleh dilalui pemukul kedua dan seterusnya. Nah, pemain bebas mengadakan gerakan selama bola dalam permainan, kecuali bila pitcher atau pelempar sudah siap untuk melempar bola kepada pemukul. Nah, pada waktu akan ditik, pelari tidak boleh menghindar dari berlari keluar atau ke dalam dari batas yang ditentukan. Setiap pelari dengan pukulan yang baik dapat kembali dengan selamat melampaui home base mendapat nilai 1. Nah, jadi dapat melampaui home base 1 dapat nilai 1. Lalu bermain ditentukan dengan inning atau lama bermain, itu disebut dengan inning, sebanyak 7 inning ya. Nah, atau disebut dengan babak, 7 babak. Kemudian susulah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan, baik sendiri bersama teman, untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Dan dapat diperhatikan pada gambar 2.10, aktivitas belajar permainan softball sederhana. Oke, masuk pada kesimpulan, permainan softball termasuk permainan beregu yang dapat dikelompokkan ke dalam
permainan bola pukul. Keterampilan gerak dalam permainan softball yang perlu diperhatikan dan dikuasai adalah keterampilan memegang tongkat atau pemukul ya. Karena apa? Karena apabila tidak kuat memegang pukulan dari bat yang kita pukul, nanti bisa terlempar. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau pemula itu biasanya karena terlempar karena saking semangatnya gitu ya. Memegang bat atau pemukul dapat dilakukan dengan pegangan bawah. Nah, tongkat dipegang dekat bongol, pegangan tengah. Tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 2,5 cm atau 5 cm dari bongol. Dan pegangan atas, tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 7,5 cm atau 10 cm dari bongol. Bongol itu mana? Bongol itu dari pangkal yang kita pegang. Kalau pangkal itu yang paling rendah maksudnya. Pangkal yang kita pegang itu bongol. Memukul bola dapat diarahkan ke bawah, menyusur tanah, atau mendapat dan melambung tinggi ke atas. Melempar bola dapat dilakukan dengan bola rendah, lurus, tinggi, dan lambungan bola untuk pengumpan atau pitcher. Nah, menangkap bola disesuaikan dengan arah bola yang datang, yaitu bola rendah, lurus, dan tinggi. Semua keterampilan gerak dalam permainan softball dapat dipelajari dan dilaksanakan dalam permainan softball sederhana. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Kita masuk pada bab 2 masih. Selanjutnya permainan bulu tangkis. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semuanya itu gratis agar saya bisa bersemangat kembali untuk membuat video-video selanjutnya. Inilah materi singkat. Terima kasih, sampai jumpa.